Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang terus memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan nikmat yang paling besar yang kita harus syukuri kemudian adalah nikmat iman dan Islam yang masih ada dalam dada-dada kita dan semoga itu terus kita bawa sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam terhaturkan kepada Nabi kita sebagai ungkapan rindu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa karimina wa maulana Muhammad. Dialah sosok manusia yang sangat mencintai kita. Bahkan tidak ada manusia yang mencintai kita melebihi cinta beliau kepada kita, umatnya. Yang bahkan pada akhir kehidupannya yang diingat, yang dipikirkan adalah ummati, 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 umatku, 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 kata Rasulullah. Bahkan kelak di akhirat, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sibuk untuk kemudian mengurusi urusan umatnya di akhirat supaya Allah izinkan mendapatkan syafaat dan terbebas dari panasnya api neraka. Dan saya ucapkan kepada ibu bapak, sahabat-sahabat teras semua yang hadir dengan ungkapan para penghuni surga, ungkapan doa yang semoga dengan ungkapan ini Allah senantiasa memberikan keselamatan, memberikan kasih sayang dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Ibu Bapak, malam hari ini. Alhamdulillah jelas ya. Sambil nunggu respon kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah, jangan lupa kita bersyukur. Salah satu bentuk syukurnya adalah kita share ke kawan-kawan yang lain ya. Untuk kemudian bisa mendapatkan kemanfaatan dari kajian malam hari ini. Karena lagi-lagi kajian malam hari ini jangan disalahpahami ya. Saya tidak pernah menjadi hakim bagi siapapun. Kawan-kawan yang bersama di kelas fikih tahulah bagaimana saya kemudian memposisikan ya, dalam setiap perbedaan pendapat. Oleh karena itu, harapannya di-share ke banyak orang supaya kemudian menjadi tambahan keilmuan dan wawasan supaya kita menjadi pribadi yang lebih berlapang dada, pribadi yang betul-betul yakin menjalani sesuatu bukan karena udah terlanjur, tapi kita ngerjain karena yakin itu boleh. Kita ninggalin karena yakin itu tidak boleh, begitu ya. Dan bolehnya kenapa, tidak bolehnya kenapa juga didasari dengan ilmu. Gitu ya, makanya ceria itu singkatan dari cerdas, ilmiah, dan lapang dada. Dan pembahasan kita malam hari ini yaitu membahas satu tema yang sebenarnya sudah sering saya sampaikan di kesempatan-kesempatan yang lain, tapi izinkan malam hari ini saya sampaikan lebih detail ini. Semoga bisa lebih kuat ya menerima dan bisa istiqomah sampai akhir. Dan insya Allah nanti bagi kawan-kawan yang hadir malam hari ini sampai akhir, insya Allah nanti saya share materi yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, dengan catatan Anda hadir sampai akhir. On cam syaratnya. Jadi yang dapat materi ini yang dari awal sampai akhir dan on cam dan ikut mensyiarkan ke yang lain. Karena materi yang saya sampaikan malam hari ini cukup lengkap untuk kemudian betul-betul ilmiah, betul-betul detail sehingga kita nggak ragu lagi tentang hukum GoFood ini. Gitu ya. Oke. Nah, pembahasan kita malam hari ini apa? Benarkah GoFood haram? Nah, ketika akad jual beli dan hutang menjadi satu. Ya, ini menjadi titik pembahasan kita. Kenapa GoFood itu ada yang mengharamkan? Karena di dalam akad transaksi GoFood terjadi multi akad. Terjadi gabungan akad, yaitu antara jual beli dengan hutang. Gitu ya. Bagaimana nanti penjelasannya kita bahas pelan-pelan. Dan nanti kalau ada pertanyaan atau ketidakjelasan, silahkan kemudian menjadi bagian untuk ibu bapak bisa simpan dan tanyakan di akhir. Gitu ya. Oke.
Kita bahas pembahasannya dari pembahasan yang runut ya, dari pembahasan yang runut nih. Karena ilmiah, kita naik naik level nih, bareng-bareng belajar supaya teras ini juga kemudian ada ada segmen yang lebih serius untuk kemudian belajar. Setelah hati kita dibersihkan oleh para guru dengan materi-materi yang menyejukkan hati, kita berjuang lagi untuk kemudian mengilmui Islam agar lebih dalam, lebih detail sehingga setiap amalan kita didasari dengan ilmu sehingga membuat kita yakin mengamalkan sesuatu. Ya, kita bahas dari hadis-hadis yang eh, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini melarang multi akad dalam satu transaksi. Multi akad itu apa? Adanya lebih dari satu akad dalam satu transaksi. Kurang lebih ada tiga hadis ya. Ada tiga dalil yang kita gunakan sebagai landasan untuk memulai kajian kita. Tapi lagi-lagi ikuti sampai akhir kajian supaya tidak salah paham ya. Insya Allah kalau sampai akhir, insya Allah jelas. Terang benderang seperti terangnya wajah saya. Benar nggak? Wajah saya terang nggak? Coba saya tanya dulu di kolom chat nih. Ya. Wajah saya terang? Terang, Masya Allah ya. Kenapa? Efek lighting. Ya, efek lighting ini ada dua lighting depan muka saya ya. Jadi terang benderang ya. Seperti ibu bapak yang sebelum tidur mukanya bercahaya. Ya luar biasa ya. Mukanya kena cahaya lampu ya. Sehingga sebelum tidur terang. Dan lagi-lagi ibu bapak ini saya gunakan lighting ini untuk membuat ibu bapak yang memandang jelas gitu ya. Makanya guru-guru saya menyampaikan berpenampilanlah dengan baik ya, berpakaianlah dengan baik ya, gunakan segala instrumen untuk terlihat dipandang enak, bukan untuk dipuji bukan, tapi supaya tidak dihina. Kita berpenampilan baik bukan untuk dipuji tapi supaya tidak dihina. Karena ketika orang menghina, dia jadi dosa. Dia berbuat dosa karena sebab kita begitu. Gitu ya, terang gitu. Ya. Jadi alhamdulillah. Dan insya Allah penjelasan kita malam hari ini juga agak lebih dalam supaya terang benderang. Ya. Oke, hadis pertama. An Abdullah ibn Rahman, an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud. An abihi qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Dari Abdurrahman, dari Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya, supaya kemudian membuat kita belajarnya urut gitu ya. Jangan langsung menyimpulkan di awal. Lagi-lagi ikuti sampai akhir. Hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu an qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Ya, status hadisnya sanadnya hasan. Ya, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ribihin. Jadi Rasulullah SAW itu melarang kita mendapatkan ribihin, mendapatkan untung. Selagi tidak dijamin, jual beli selagi belum diterima, dua akad jual beli dalam satu transaksi pembelian, sama ya seperti yang di atas, dua syarat dalam transaksi pembelian, dan dari menggabung jual beli dengan hutang. Nah, ini yang kita spotlight di hadis yang ketiga itu adalah Rasulullah SAW melarang an bai'ataini Rasulullah SAW melarang an bai'in wasalafin. Artinya apa? Melarang menggabungkan jual beli dengan hutang. Ya, begitu ya. Ini tiga landasan untuk kemudian membahas GoFood. Tapi apakah hadis ini bisa digunakan untuk mengharamkan GoFood? Nanti kita bahas. Karena untuk menyimpulkan hukum tidak boleh langsung dari hadis kita simpulkan sendiri. Nggak boleh. Kenapa? Karena
kita kemudian tidak punya alat untuk menyimpulkan dalil-dalil yang ada sebagai hukum. Makanya nggak boleh sembarangan orang baca hadis, baca ayat langsung simpulkan sendiri, nggak boleh ya. Tidak semudah itu perguso gitu ya. Harus kemudian kita mentelaah bagaimana pendapat para ulama terkait hadis-hadis ini. Apakah bisa digunakan untuk mengharamkan GoFood atau bagaimana? Oke, kita bahas. Tadi kan dari hadis ini ada 3 hal. Rasul melarang bai'ataini fi bai'ah. 2 akad dalam satu transaksi atau safqataini fi safqah wahidah. Ya. Bai'ah dan safqah itu sama ya. Sama-sama sama-sama diartikan sebagai jual beli atau akad ya. Jadi safqah atau bai'ah sama. Maka kalau kita simpulkan dari 3 hadis ini 2 saja. Rasul melarang satu transaksi ada 2 jual beli dan Rasul melarang satu transaksi ada jual beli dan hutang gitu ya. Oke, bagaimana penjelasan para ulama terkait hadis ini? Pengertian bai'ataini fi bai'ah menurut para ulama, ya saya ambil salah satunya penjelasan yang kemudian ditulis dalam satu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qaitiyah ya, kumpulan masalah-masalah fikih yang saat ini paling lengkap ya, yang disusun oleh ulama-ulama Kuwait. Para ulama secara umum sepakat bahwa hukum bai'ataini fi bai'ah adalah dilarang berdasarkan hadis-hadis yang sudah dijelaskan di atas secara eksplisit menyatakan larangan terhadap hal tersebut. Jadi para ulama sepakat bahwa tidak bolehnya satu transaksi ada 2 akad. Sepakat. Ya. Tapi jangan berhenti dulu sampai sini. Namun mereka para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan apa yang dimaksud bai'ata ini fi bai'ah. Apa yang dimaksud satu transaksi 2 akad. Apa maksudnya? Para ulama berbeda. Ya. Hadisnya sepakat bahwa tidak boleh ada satu transaksi 2 akad. Nggak boleh. Sepakat para ulama. Tapi bagaimana bentuk satu transaksi ada 2 akad? Bagaimana bentuk yang dilarang ada 2 akad dalam satu transaksi atau multi akad itu? Bagaimana bentuknya? Para ulama beda pendapat. Ya. Ada 7 penafsiran yang kita akan bahas malam hari ini. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bai'ataini fi bai'ah itu istilah bahasa Arabnya ya. Istilah kitanya satu transaksi, satu akad, 2 transaksi. Bahasa Arabnya bai'ataini fi bai'ah. Bahasa kitanya apa? 2 akad dalam satu transaksi. Adalah jual beli barang dengan 2 pilihan harga. Ada harga tunai, ada harga kredit. Di mana harga kredit lebih mahal daripada harga tunai. Di antara yang berpendapat demikian ialah seorang ulama tabi'in bernama Sammak. Perawi hadis larangan bai'atain fi bai'ah. Sammak itu salah satu perawi hadis yang tadi kita baca hadisnya, kalangan tabi'in. Menurut tafsiran ini, menjual barang dengan harga kredit yang lebih mahal daripada harga tunai terlarang. Ya. Kalau kita berhenti sampai sini, berarti nggak boleh jual kredit lebih mahal daripada tunai. Berarti kalau tunai 7 juta, kredit 7 juta. Mau 7 tahun dicicil, mau 10 tahun dicicil, harus 7 juta. Kalau kita bacanya cuma sampai sini. Itulah penting belajar sampai tuntas, gitu ya. Nah, biasanya orang yang reaktif itu yang bacanya setengah. Baru baca judul langsung share. Ya. Padahal dia nggak baca isinya. Yang penting judulnya share. Nah, maka kita lanjutkan. Ini penafsiran yang pertama. Maka tidak bisa kita pungkiri ada yang berpendapat bahwa nggak boleh jual barang itu 2 harga, kredit dan cash beda. Ya, ada yang berpendapat demikian, ada. Ya. Termasuk seorang ulama tabi'in bernama Samad. Gitu. Oke, sekarang yang kedua, supaya kita lebih jelas lagi ya, apakah itu hanya satu-satunya pendapat atau ternyata hanya bagian kecil dari pendapat para ulama. Yang kedua, tafsiran kedua ini hampir mirip dengan
tafsiran yang pertama. Hanya saja dalam penafsiran kedua ini penjual dan pembeli sama-sama tidak menentukan harga mana yang diambil. Apakah harga tunai atau harga kredit. Kemudian keduanya berpisah begitu saja. Padahal akad jual beli sudah terjadi. Di antara ulama yang berpendapat dengan tafsiran kedua ini diantaranya Abu Ubaid, As-Sauri, Ishaq, ulama Malikiyah dan Hanabilah. Oke. Kalau penafsiran yang kedua itu hampir sama dengan yang pertama, cuman bedanya kalau yang kedua ini dia lebih memperjelas yang nggak boleh itu ketika ada orang jual barang cash 7 juta, kredit misalnya dicicil 2 tahun 15 juta. Kemudian pembeli dan penjual ini transaksi, misalnya ya udah saya beli deh barangnya, saya beli deh handphonenya. Ketika kemudian si pembeli bilang saya beli dan penjual bilang ya udah silahkan beli, terjadi akad itu sudah ada sigot bayi, sudah ada akad jual beli. Tapi mereka berdua tidak menentukan harga yang dipakai harga cash atau harga kredit. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu termasuk yang terlarang. Ya. Tapi jika pembeli dan penjual mensepakati dari dua harga yang ada dipilih dan disepakati satu harga, misalnya pembeli mengatakan ya udah saya beli cash aja yang 7 juta, saya nggak mau kredit 1 tahun 15 juta, sayanya beli cash aja. Atau sebaliknya, pembeli berkata saya beli kredit aja deh, gak apa-apa 15 juta, yang penting bisa dicicil 1 tahun. Jika ada yang dipilih dari dua harga itu, maka tidak termasuk larangan menurut tafsiran yang kedua. Kenapa? Berarti akadnya tidak dua harga, akadnya satu harga karena sudah dipilih. Nah, oke, ini menurut tafsiran yang kedua. Kalau tafsiran yang pertama, mau dipilih mau nggak dipilih tetap nggak boleh. Kalau tafsiran yang pertama itu pokoknya kredit sama cash harus sama harganya. Kalau tafsiran yang kedua, kredit sama cash boleh beda harganya. Yang penting dipilih dari awal mana yang dipilih oleh pembeli. Nah, gitu ya. Tapi kalau berpisah tanpa memilih, langsung terjadi akad gitu ya. Udah saat jalan-jalannya. Syukur punya cash jadi cash, nggak punya cash jadi kredit nggak boleh. Gitu ya. Oke. Nanti kalau ada tidak jelas tanyakan di sesi akhir ya. Oke. Yang ketiga, yang dimaksud bai'ataini fi bai'ah, yang dimaksud dua akad dalam satu transaksi menurut penafsiran ketiga adalah jual beli satu barang dengan dua harga. Contoh, saya jual barang ini dengan salah satu dari dua harga, yaitu 1 dinar atau seekor kambing. Atau menawarkan salah satu dari dua barang dengan satu harga. Contoh, saya jual seekor kambing atau sepotong pakaian dengan harga 1 dinar. Hal ini dilarang karena ada ketidakjelasan harga mana atau barang mana yang diambil. Penafsiran ini diambil oleh pendapat Imam Malik dan Al-Baji. Ya. Penafsiran ketiga, bagaimana contohnya? Contohnya begini. Misalnya ada orang gitu ya, jualan. Ya. 10.000. 10.000 dapat semuanya. Ya. 10.000 misalnya satu, misalnya begini. Saya jual apa namanya? Saya jual gini deh. Saya jual motor nih, bisa dibeli dengan 10 juta atau ditukar sama kambing misalnya, atau ditukar sama sapi. Berarti dia menawarkan barang dengan dua jenis pembayaran. Dengan dua jenis pembayaran, yaitu bisa dengan uang 10 juta atau bisa dengan seekor kambing. Ya. Menjadi terlarang ketika datang pembeli, ya udah saya beli. Oke, saya jual. Mereka berpisah tanpa menentukan mau dibeli pakai uang 10 juta atau seekor kambing. Ketika keduanya berpisah tanpa menentukan cara bayarnya, yaitu dengan 10 juta atau seekor kambing, maka itu kemudian menjadi akad yang terlarang, termasuk satu transaksi dua akad. Kenapa? Karena akadnya nggak jelas, pakai eh, pembayaran dengan apa. Gitu ya. Ini kalau kita lihat di kehidupan umum kita banyak juga tuh ya, harus diperjelas. Makanya tadi salah satu contohnya 10.000 dapat semuanya. Semuanya apa? Makanya ketika kita ambil barang, pulpen misalnya,
Pensil misalnya, penghapus misalnya, kita tetap harus akad lagi tuh. Saya beli ini ya, oke ambil. Ya. Tapi kalau nggak jelas barang mana yang diambil atau harga mana yang diambil, ini termasuk bagian yang terlarang menurut tafsiran yang ketiga. Oke. Yang keempat, menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud bai'ataini fi bai'ah, yang dimaksud dua akad dalam satu transaksi yang terlarang adalah bai'ul inah, bai'al inah. Apa itu bai'al inah? Yaitu jual beli kamuflase dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman berbunga. Contohnya, si A menjual barang kepada si B seharga 100.000 dicicil selama sebulan. Kemudian dengan syarat setelah itu barang tersebut langsung dijual kembali ke si A dengan harga 80.000 secara tunai. Berarti jual beli itu dibuat untuk supaya pinjamannya bisa dilebihkan. Jadi yang keempat ini dua orang yang sedang mensiasati agar tidak riba. Kan kalau minjem 1 juta bayar 1.500.000 jelas riba ya. Bener gak? Jelas riba. Ibu minjem duit ke saya, bapak minjem duit ke saya 1 juta. Saya bilang, ya udah saya pinjemin, tapi nanti besok bayar 1.500.000 jelas riba. Sepakat para ulama. Gitu ya, ulama-ulama yang tentu ulama-ulama yang mu'tamad sepakat itu riba. Gitu ya. Pinjam 1 juta, bayar 2 juta, bayar 3 juta riba. Nah, karena mereka tahu itu riba, dirubahlah caranya begini. Oke, saya jual handphone. Ceritanya gini, misalnya siapa ya? Pak Safarudin, saya jual handphone ya. Saya jual handphone, eh, kredit 2 juta selama 1 tahun. Oke, ini handphone, kredit selama 1 tahun 2 juta. Tapi dengan catatan, setelah handphone ini saya berikan ke Pak Safarudin, Pak Safarudin harus langsung jual lagi ke saya. Saat itu juga. Tapi jualnya ke saya cash. Kalau cash harganya berapa? 1 juta. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi Pak Safarudin beli ke saya 2 juta dengan cara pinjaman. Jadi kan kredit itu kan beli 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 barang dengan hutang kan, kredit itu. Saya kasih handphonenya, nih Pak Safarudin handphonenya. Nah, sekarang handphonenya dipegang Pak Safarudin. Dia punya hutang ke saya berapa? Berarti jawab di kolom chat. Berarti Pak Safarudin punya hutang ke saya berapa? Ya, 2 juta. 2 juta. Terus Pak Safarudin langsung jual ke saya handphonenya. Cash 1 juta. Set, handphone ke saya lagi, saya kasih 1 juta. Oke, ini Pak Safarudin uang 1 juta. Nah, berarti Pak Safarudin nerima uang dari saya berapa? 1 juta. Tapi dia harus bayar ke saya berapa? 2 juta. Seolah-olah tidak terjadi akad riba karena jual beli. Tapi kalau itu disepakati dari awal, itu namanya bai al-inah. Jual beli kamuflase supaya saya ngasih 1 juta, dia bayar 2 juta. Paham nggak? Ya. Iya. Jadi orang dulu tuh cerdas, cerdas ya, cerdas dalam kejelekan, licik-licik karena tahu minjemin 1 juta ke Pak Safarudin harus balik 1 juta, dibuatlah jual beli kamuflase. Handphone ini cuma di tangannya Pak Safarudin cuma 5 menit, gitu ya. Cuma 5 menit nih Pak Safarudin. Oh terima kasih Ustaz, berarti ini harganya 2 juta ya. Saya cicil 1 tahun. Iya. Ustaz saya jual lagi 1 juta. Saya kasih 1 juta. Makasih Ustadz, saya nerima uang 1 juta, kata Pak Safarudin. Tapi dia harus nyicil ke saya 2 juta. Itu kan sama aja sebenarnya. Pak Safarudin minjem uang 1 juta, bayar 2 juta. Cuman pakai pakai alat handphone. Itu juga terlarang. Ya. Tapi kalau tidak disepakati boleh, boleh. Misalnya Pak Safarudin beli handphone ke kantor saya, ya, beli handphone ke kantor saya, kredit gitu ya. Kredit. Berapa harganya Ustaz? 2 juta 1 tahun. Ternyata setelah dipakai seminggu 2 minggu, aduh butuh duit nih. Boleh nggak dijual handphonenya? Boleh. Boleh nggak buat bayar ke saya? Boleh. Menurut tafsiran yang kedua ya. Tapi kalau menurut tafsiran yang pertama nggak boleh. Karena menurut tafsiran yang pertama kan harga jual cash dengan kredit harus sama. Gitu ya. Ini namanya bai al-inah. Adakah transaksi kayak gitu? Ada Bu.
Ada. Ya, dibuat kayak gitu supaya kemudian bisa bisa nerima ngasih uang 1 juta tapi baliknya 2 juta. Nah, di zaman dulu ada. Nah, Allah alam bisawab gitu ya. Akad di semua bank syariah begitu. Allah alam bisawab ya. Saya nggak pernah kemudian tahu akadnya seperti apa. Kalau memang begitu ya berarti namanya baik alaihi. Oke, yang kelima. Kita jangan simpulkan dulu ya halal haramnya sebelum kita bahas sampai tuntas. Karena ini masih penafsiran, belum conclusion, belum kesimpulan. Yang kelima, Imam Syafi'i juga menafsirkan makna bai'ataini fi bai'ah. Dua akad dalam satu transaksi maksudnya mensyaratkan jual beli dalam jual beli. Contoh, ada orang bilang, saya jual mobil ini kepada Anda, tapi Anda harus jual motor kepada saya. Ini nggak boleh. Kenapa? Menggabung dua jual beli dalam satu transaksi. Kalau jual beli mah jual beli aja, nggak usah mensyaratkan apa-apa. Misalnya gini, oke deh, saya saya beli deh mobil Anda, saya beli deh. Tapi syaratnya Anda beli motor saya, karena saya kan udah punya mobil, udah nggak butuh motor. Saya kemana-mana udah pakai mobil. Berarti saya mau beli mobil Anda dengan syarat Anda beli motor saya. Gak boleh menurut tafsiran yang kelima. Kenapa? Satu transaksi ada dua akad jual beli. Jual beli mobil dan jual beli motor. Ya boleh. Tapi kalau tidak diakadkan mah boleh. Maksudnya ngalir aja gitu. Kita datang gitu ya. Pak, saya jual mobil. Oh bagus mobilnya cocok. Pak, itu motor siapa? Motor saya. Boleh nggak saya beli? Boleh. Kalau tidak disepakati gitu ya, tidak menjadi syarat, maka tidak apa-apa. Berarti tidak tidak terikat satu transaksi dengan transaksi yang lain. Oke. Nah, yang keenam, ya, ya. Yang keenam, ini banyak ya yang kayak gitu ya. Banyak nih, makanya kan kita belajar biar banyak tahu. Saya jual kangkung. Ya, oke deh, saya beli kangkungnya. Tapi Anda beli, kan bisa begitu ya. Misalnya sesama pembeli nih. Sesama pembeli, sesama penjual. Ya. Kalau tuker tambah nanti, apakah tuker tambah boleh? Nah, tuker tambah tuh tuker barang nambah. Nanti kita bahas. Ditanyakan, disimpan aja. Misalnya saya jual telur, dia jual ayam. Atau saya jual sayur, dia jual ayam. Saya bilang, ya udah deh, saya mau deh beli ayam Anda, tapi Anda beli sayur saya ya. Gak boleh tuh menurut tafsiran yang kelima, menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Satu transaksi ada dua akad. Ya, gitu ya. Nah, bagaimana agar boleh nanti kita bahas. Jadi Islam itu agama solusi. Bis, sesuatu yang tidak boleh bisa menjadi boleh jika akadnya diperbaiki. Oke ya. Nggak barter. Kalau barter mah nggak ada uangnya. Kalau barter mah nggak ada uangnya. Kalau ini mah ada uangnya. Saya ngasih uang ke tukang ayam untuk beli ayam. Tukang ayam ngasih uang ke saya untuk beli kangkung. Dan itu disyaratkan. Heh tukang ayam, saya mau beli ayam Anda. Kalau Anda beli sayur saya. Ini nggak boleh. Ya, gitu ya. Oke. Atau tafsiran yang keenam. Yang keenam ini lebih ini lagi. Pokoknya yang punya pertanyaan simpan dulu deh. Biar biar apa namanya selesai dulu. Yang keenam, penafsiran ini mirip yang kelima, hanya saja yang disyaratkan bukan hanya jual beli, tetapi termasuk hal-hal lain seperti pemanfaatan barang. Jadi jual beli itu harus murni jual beli, nggak boleh ada embel-embel yang lain. Contohnya apa? Saya jual rumah ini sekarang dengan syarat saya tempati dulu ya sebulan. Nah, banyak yang kayak gitu. Nah, oke deh saya jual. Tapi saya tempati dulu sebulan. Nah, ini nggak boleh menurut penafsiran yang keenam. Kenapa? Ada dua transaksi ada dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad jual beli dan akad pemanfaatan rumah. Itu akadnya apa? Sewa, hibah, apa? Wakaf atau apa? Tergabung dua akad. Gak boleh. Nah, ini juga banyak kan ya. Nah, tapi lagi-lagi jangan disimpulkan haram dulu nih, jangan. Belum selesai pembahasan kita, main haram-haram aja gitu ya. Ya, sama tuh. Yang keenam gimana kalau kontrakan? Oke deh, saya kontrakkan ini ke kamu ya. Tapi satu kamar di tempat yang punya rumah. Ya. Berarti bukan ngontrakin serumah kecuali satu kamar. Kalau gitu mah ya. Gitu ya. Dan lain-lain. Kita bahas deh nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan via lisan aja biar jelas apa yang Anda maksud. Karena kalau saya nggak paham pertanyaan Anda, jawabannya bisa salah paham. Gitu ya.
Makanya ikuti sampai akhir. Insya Allah sampai jam 11 malam. Ini masih banyak slide-nya nih ya. Iya, Masya Allah. Ini kalau belajar fikih memang harus siap-siap korban waktu, korban tenaga, pikiran, dan perasaan. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketujuh, apa yang dimaksud bai'ataini fi bai'ah? Apa yang dimaksud dua akad dalam satu transaksi? Menurut penafsiran yang ketujuh adalah jual beli dalam satu akad salam. Contohnya, A memesan barang kepada B dengan pembayaran di muka DP seharga 100.000. Ya. Barang tersebut akan diserahkan minggu depan. Setelah seminggu, B tidak bisa menyerahkan barang yang dipesan A. Sehingga B kemudian berkata kepada A, ya udah saya beli aja kembali barang yang kamu pesan yang belum bisa saya berikan seharga 150.000 dibayar selama 2 minggu. Pendapat ini adalah pendapat Al-Khattabi. Barangnya barangnya belum belum ada udah ada jual beli di antara dua orang ini. Jadi contohnya gini ya. Ini juga siasat sebenarnya supaya ngasih 100 balik 150 gitu ya. Contoh, siapa ya? Nih yang on cam. Saya jadikan contoh. Kariri si Jungjung. Nah, ini yang selalu hadir nih. Kariri, saya pesan ya. Pesan apa, Ustaz? Pesan ini deh, pesan apa namanya? Tas kecil untuk saya bawa kemana-mana. Oke, harga berapa? Harga 1 juta. Oh, harga 1 juta. Oke. Saya masih punya uang 100.000. Ya udah saya beli kredit ya. Saya beli kredit. Saya beli kredit. Saya bayar DP-nya 100.000. Udah. Barangnya nggak datang-datang. Barangnya nggak nongol-nongol. Kemudian Kariri bilang, ya udah Ustad, itu barang yang Ustad pesan saya beli lagi deh. Ya, saya beli lagi 150.000 gitu ya. Barang belum nyampe udah dibeli lagi yang punya gitu ya. Ini juga termasuk yang terlarang menurut penafsiran yang ketujuh, termasuk satu transaksi dua akad atau dua akad dalam satu transaksi. Oke. Dari 7 ini, para ulama memberikan kesimpulan. Ini kesimpulannya. Dari 7 penafsiran di atas, mayoritas ulama menafsirkan dua akad dalam satu transaksi atau bai'ataini fi bai'ah, bahwa maksudnya adalah jual beli satu barang dengan dua harga sekaligus, yaitu harga tunai dan harga kredit, di mana harga kredit lebih mahal dari harga tunainya. Namun, jika terjadi tawar-menawar sehingga pembeli menentukan harga mana yang dia ambil, apakah harga tunai atau harga kredit, maka tidak termasuk ke dalam kategori yang terlarang, yaitu kategori dua transaksi dalam satu akad. Jual beli semacam ini dilarang karena ada unsur goror, ketidakjelasan dalam harga barang. Ya, jadi mayoritas ulama berpendapat dua akad dalam satu transaksi jual beli itu yang nggak boleh begini. Tadi berarti pendapat yang kedua yang diambil oleh mayoritas ulama. Yaitu pendapat yang seperti apa? Ada orang jual barang dengan dua harga, harga cash dan harga kredit. Tapi pembeli dan penjual mengadakan akad tanpa menentukan harga mana yang dipakai. Ya. Apakah harga cash atau harga kredit? Atau harga kredit mana yang dipakai? Misalnya kalau temponya 1 tahun harganya 7 juta, temponya 2 tahun harganya 8 juta, temponya 3 tahun harganya 9 juta. Maka mereka tanda tangan, bayar DP, ngalir aja. Dia nggak memilih temponya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Ngalir aja. Maka jual beli mereka haram. Kenapa haram? Barangnya satu, tapi kemungkinan harganya 3. Tergantung dia nyicilnya. Kalau dia nyicilnya setahun lunas, berarti harga yang dipakai harga pertama. Harga kredit 1 tahun. Tapi kalau nggak lunas, otomatis naik ke harga yang kedua, harga yang 2 tahun. Nggak boleh. Harus ditentukan dari awal. Harga yang dipakai, harga cash, kredit 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Kalau ditentukan dari awal, walaupun harga cash dan kredit berbeda, boleh. Inilah pendapat mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan itu pun pendapat yang saya pakai. Jadi 7 penafsiran itu ada memang. Tapi tentu yang kita pakai adalah yang paling kuat menurut mayoritas ulama. Oke.
Pendapat mayoritas ulama ini siapa yang milih? Bukan ulama kaleng-kaleng, bukan Muslim Al-Fatih. Muslim Al-Fatih mah bukan ulama. Muslim Al-Fatih baru. Gitu ya. Baru. Saya mah baru lahir kemarin-kemarin gitu ya. Ulama yang berpendapat. Siapa? Kalau ulama kontemporer yang cukup terkenal, Dr. Nazih Muhammad, dosen fikih dan usul fikih di Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura Mekah. Contoh yang lain, ulama kontemporer yang hari ini yang apa namanya ulama-ulama yang hidup di zaman ini, Dr. Ali Al-Muhyiddin, dosen fikih dan usul fikih Fakultas Syariah dan Qanun Universitas Qatar. Dan juga pakar fikih dan ekonomi Islam, Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Mekah, di Jeddah, Arab Saudi juga berpendapat sama. Bahkan pendapat ini juga disepakati atau diambil oleh ulama-ulama kalangan dulu. Seperti siapa? Ulama-ulama seperti As-Sauri, Masruk, Abu Sulaiman, Ibnu Sirin, Taus, Al-Auzai, Imam Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Asir, Ibnu Ubaid, dan lain-lain. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi dari 7 penafsiran tadi yang paling kuat pendapat yang kedua. Yang ini nih. Nah, yang kedua ini. Ya, sebentar. Yang kedua yang mana? Yang ini nih yang kedua tuh. Mana sih biar ngasih warna tuh? Kelihatan ya kursor saya ya, yang kedua ini. Ini pendapat yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Bahwa yang terlarang adalah dua harga tanpa ditentukan harga mana yang dipakai. Tapi kalau dua harga, cash 7 juta, kredit 10 juta, boleh. Asal pembeli memilih dari dua harga mana yang dipakai. Dan itu menjadi akad bagi mereka berdua. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ketentuan-ketentuan hukum multi akad. Hukum multi akad melakukan dua akad dalam satu transaksi tidak semuanya haram. Tidak semuanya dilarang. Dan haram tergantung kepada jenis akadnya. Ibnu Taimiyah mengatakan hukum muamalat di dunia pada dasarnya boleh. Makanya kan usul fikihnya ya, al-aslu fil muamalah ibahah. Asal akad muamalah tuh boleh. Semuanya boleh. Kayak apapun boleh. Kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Sampai benar-benar jelas. Kalau nggak jelas tetap hukumnya boleh. Kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang haram. Kecuali apa yang Allah haramkan. Dan tidak ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan. Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab Jami' Ar-Rasail. Ya. Ibnu Taimiyah punya murid namanya Ibnu Qayyim juga berkata, hukum asal dalam akad perikatan dan persyaratan adalah sah kecuali apa yang dianggap batal dan dilarang oleh syar'i. Jadi hukum jual beli itu asalnya boleh. Kayak apapun jual belinya boleh sampai benar-benar ada dalil yang mengharamkan. Kalau dalilnya belum jelas tetap hukumnya asalnya boleh. Maka dari itu para ulama kemudian mencari dalil pengecualian untuk menentukan keharaman multi akad. Multi akad yang seperti apa yang haram gitu ya. Maka ada 3 syarat, ada 3 ciri multi akad yang boleh ya. Jadi ada transaksi yang satu transaksi ada beberapa akad jadi boleh. 3 syaratnya menurut Dr. Nazih Hamad ya. Dalam kitabnya Qadaya Fiqhiyah Al-Mu'asirah fil Mal Al-Iqtisad ya halaman 252. Silakan buka bagi yang punya kitabnya. Ulama ulama ekonomi syariah kontemporer. Ada 3. Yang pertama, tidak ada nas syar'i yang melarang secara khusus. Multi akad yang boleh adalah yang tidak terdapat nas syar'i yang menyatakan keharamannya. Setidaknya ada 3 nas hadis yang menyatakan larangan multi akad. Tadi ya, 3 hadis tadi ya. Pertama, larangan bai'atun fi bai'ah. Kedua, larangan safqataini fi safqah. Ketiga, larangan bai' dan salam. Ya. Hadis larangan pertama dan kedua tentang bai'atin fi bai'ah atau safqataini fi safqah sudah dijelaskan pembahasannya. Jadi sudah terang benderang pendapat mayoritas ulama mengatakan jual beli yang nggak boleh ada beberapa akad yaitu jual beli yang nggak jelas harganya yang mana. Kalau jelas mah dipilih boleh, ya. Oke.
Strip yang ketiga, sedangkan larangan yang ketiga yaitu larangan bai' wasalab menggabungkan jual beli dan hutang bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik bahwasanya Nabi SAW melarang menggabung jual beli dan hutang. Tadi sudah dibahas hadisnya juga. Ishaq bin Mansur, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Ali Al-Muhyiddin, bertanya kepada Imam Ahmad tentang makna dari menggabung jual beli dan hutang. Jual beli dan hutang tuh yang nggak boleh digabung tuh seperti apa sih contohnya? Kemudian Imam Ahmad menjawab, seseorang memberi pinjaman kepada orang lain sekaligus menjual sesuatu kepadanya dengan harga yang dilebihkan. Atau dia memberikan pinjaman sekaligus mengambil barang sebagai jaminan dengan perjanjian kalau dia tidak bisa bayar, maka barang tersebut otomatis dia beli seharga uang yang dipinjamkan. Nah, ini pegadaian tuh biasanya begitu. Jadi, yang dilarang oleh syariat ketika jual beli digabung dengan hutang adalah akad yang pertama kali muncul hutang. Contoh, misalnya, ini pakai contoh aja ya. Sehari-hari ada nih kalau ini. Contoh begini, siapa yang saya ambil contoh? Ada siapa di sini? Ada bapak-bapak nggak? Selain Pak Saparudin ada siapa nih? Sebentar. Ada Pak Fajriansah dari Kota Padang. Contoh, Pak Fajriansah minjemin duit ke saya 10 juta. Ya, tapi dengan pinjaman itu Pak Fajriansah memanfaatkan kondisi saya yang belum bisa bayar hutang. Jadi Pak Fajriansah bilang begini, ya udah saya pinjemin 10 juta deh. Tapi kalau kamu beli apa-apa, beli ke toko saya ya. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Berarti saya jual belinya terpaksa. Sebenarnya saya punya pilihan beli barang kemana saja. Tapi gara-gara Pak Fajriansah ngasih pinjaman duit ke saya, jadi saya tertekan. Dan saya harus beli barang ke dia. Bener sih Pak Fajriansah minjemin duit 10 juta, saya bayarin 10 juta. Bener, nggak riba. Tapi dia ngambil keuntungan Pak Fajriansah. Ngambil keuntungannya dari apa? Saya kalau beli barang, saya kalau beli barang bangunan harus ke toko bangunannya. Nah, ini sering terjadi nih. Contohnya gimana? Saya bangun sekolahan. Saya ngutang ke toko bangunan namanya Bangun Jaya. Pak Bangun Jaya, boleh nggak saya pakai dulu bahan bangunannya, bayarnya nanti? Oh boleh, boleh. Berarti jual beli hutang. Tapi yang punya toko Bangun Jaya bilang, ya udah boleh. Tapi nanti kalau udah ada uang bayar. Ya. Terus kalau sekolahan yang kamu bangun butuh bahan bangunan apapun harus beli di toko saya. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Pinjaman yang dia berikan ke saya membuat saya tidak bisa beli bahan bangunan ke toko lain dan itu adalah kezoliman. Dia minjem saya untuk menguasai badan saya, menguasai jual beli saya agar saya nggak bisa jual beli ke orang. Wah, ini bahayanya pinjaman. Nah, gitu ya. Dan ini banyak terjadi. Benar gak? Coba saya lihat kolom chatnya. Banyak gak terjadi yang kayak gitu? Banyak, banyak, banyak. Makanya pinjaman itu. Jadi gini ya. Akad sosial tidak boleh digabung dengan akad komersial. Kan pinjaman tuh akad sosial. Bantu. Jadi bantu aja. Jangan ada komersial. Jangan ngambil keuntungan di atas penderitaan orang. Orang kan beli barang utang karena nggak punya duit. Udahlah nggak punya duit. Dia dimanfaatkan oleh yang memberikan pinjaman. Jadi nanti kalau punya duit beli. Kecuali tidak disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan sebagai bentuk apa balas budi saja, dia yang punya toko bangunan nggak mensyaratkan. Ya terserah Anda mau beli barang di manapun boleh. Tapi kita yang inisiatif, masa dulu dulu dia minjemin barang ke saya tanpa bayar, bayarnya nyicil boleh. Masa saya punya uang belinya di orang, saya beli di dia aja, boleh kalau inisiatif pembeli.
Tapi kalau disepakati di awal itu yang nggak boleh. Gitu ya. Oke. Iya, gratifikasi itu luar biasa tuh ya. Ngeri. Gitu ya. Makanya saya nggak mau jadi pejabat. Kenapa? Pemberian-pemberian orang jadi gratifikasi. Ya, kalau Ustadz mah dikasih boleh nggak? Boleh, halal. Ya, Anda mau minta alamat saya kasih. Ya, boleh. Ya, saya bagi-bagi ke santri berkah insya Allah ya. Tapi kalau saya pejabat, ya, makanya Bu, Pak, saya dipanggil gubernur, saya nggak mau. Coba. Kok bisa? Oh, saya Muslim dipanggil gubernur. Gubernur, ya saya nggak mau. Saya kan Muslim, dipanggil gubernur ya nggak mau. Dipanggil presiden juga nggak mau saya. Kenapa? Kan saya Muslim, bukan presiden. Jadi kalau ada orang manggil presiden, ya saya nggak mau. Saya nggak terima. Ya, itu ya. Oke, kembali ke materi. Intermezzo sedikit ya, biar nggak sepaneng. Oke, nah kalau ada pertanyaan, tanyakan di akhir. Syarat yang kedua, jual beli multi akad itu boleh selama tidak mengarah kepada hal yang dilarang. Termasuk multi akad yang diharamkan adalah multi akad yang pada dasarnya jika berdiri sendiri hukumnya boleh. Tetapi kemudian direkayasa untuk mengarah kepada hal yang dilarang. Contohnya jual beli inah. Ya, jual beli inah tuh kan kalau berdiri sendiri boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tadi misalnya Pak Safarudin beli handphone ke saya kredit. Ya, tanpa tanpa denda, tanpa penalti kredit. Murni kredit, akad kredit murni syariah. Harga handphonenya berapa, Pak Ustadz? 1 juta cash, Pak Safrudin. Kalau 1 tahun cicil 2 juta. Oke deh, saya beli di handphonenya 2 juta. Cicil. Nyicil sebulan 100, sebulan 200 ya. Sebulan 200. Oh enggak, sebulan 100. Sebulan 100, 100, 100. Kepepet, butuh duit. Terus handphonenya dibawa ke counter. Pak Ustadz, handphonenya saya jual aja deh. Kenapa? Saya lagi butuh duit banget nih, nggak bisa nyicil. Boleh nggak? Boleh. Dijual ke saya 1 juta. Saya bayar cash 1 juta. Hutang Pak Safarudin tetap gak berubah. Boleh jika tidak digabungkan di awal. Natural. Makanya selama tidak selama berdiri sendiri boleh, tapi ketika digabungkan jadi membuat membuat apa namanya? Membuat haram, membuat terlarang karena jual belinya tuh nggak asli jual beli. Itu jual beli tipu-tipu, jual beli yang diadain cuman buat supaya bisa ngasih 1 juta balik 2 juta gitu. Yang ketiga, tidak memiliki konsekuensi hukum yang bertolak belakang. Jadi boleh ngasih syarat, jual beli itu boleh ngasih syarat, tapi jangan yang bertolak belakang. Contoh gini, saya jual motor saya. Oke, saya jual ya. Tapi saya pakai dulu sebulan. Itu namanya bertolak belakang. Kenapa? Namanya jual beli, kepemilikannya sudah pindah. Ya terserah yang punya motor. Mau dia pakai, kayak mau orang lain pakai. Kok diatur-atur? Nah, berarti kan bertolak belakang. Dia dia jual, tapi dia masih mau pakai. Ngatur orang yang beli. Ya itu nggak boleh. Kenapa? Karena syaratnya itu bertolak belakang dengan hukum jual beli. Yang mana ketika sudah dijual ke orang, ya bebas mau dia pakai, mau dia tinggalin, mau dia buang ke tong sampah. Boleh. Sama juga dengan begini. Bu Novi, saya jual rumahnya. Tapi tolong jangan jual ke orang. Kalau nanti mau jual, jual ke saya. Juga nggak boleh. Ya terserah Bu Novi, rumah-rumah dia. Kan udah saya jual ke Bu Novi. Kok ngatur-ngatur? Berarti syaratnya bertolak belakang dengan hukum jual beli. Paham maksud saya? Tapi kalau syaratnya nggak bertolak belakang, contohnya. Bu Sri, saya jual rumah ya. Ya, ya. Apa namanya? Saya jual rumahnya ya. Ya, syaratnya satu deh. Apa syaratnya? Syaratnya jangan digunakan untuk bermaksiat ya. Ya kalau bisa sih digunakan buat rumah Quran. Tapi kalau bisa aja, tapi kalau nggak bisa ya terserah gitu ya. Itu sebenarnya bukan syarat, itu saran namanya. Itu permintaan. Kalau syarat itu jadi kewajiban. Ya kalau nggak ditunaikan jual belinya nggak sah. Tapi kalau saran boleh. Bu, kalau boleh saran, saya kan jual rumah nih, lagi butuh banget soalnya. Kalau boleh saran, nanti kalau ibu butuh duit dan mau jual rumah ke saya ya tawarin. Tapi itu bukan syarat, itu saran. Boleh kalau saran, permintaan, tapi tidak jadi syarat jual beli.
Begitu ya. Itu. Atau gini, saya jual barang ini ke Anda, tapi Anda hibahkan ke saya ya. Coba jual beli macam apa itu? Ya, ya. Saya jual ke rumah ke Anda ya, tapi tolong nanti Anda hibahkan ke saya. Nah, ini juga kemudian nggak boleh. Ya. Dan tiga syarat ini, ulangi tiga syarat yang membuat multi akad boleh apa? Yang pertama, tidak ada nasari yang melarang. Yang kedua, tidak mengarah kepada hal yang dilarang. Tiga, tidak memiliki konsekuensi hukum yang bertolak belakang. Oke, sekarang kita langsung ke poin inti kita. Ya, terus hukum transaksi GoFood itu gimana? Udah GoFood gimana GoFood? Gitu kan orang sekarang kan pengennya cepet instan. Nggak begitu Perguso, pelan-pelan. Biar kita tahu asal muasalnya haram dan halalnya sesuatu tuh gimana gitu ya. Oke, kita bahas dulu. GoFood tuh apa sih? Ya, seperti apa prosedur pemesanan makanan dengan GoFood ya. Karena untuk menghukumi sesuatu kita harus tahu dulu sesuatu itu dikerjakan dengan cara seperti apa. Ternyata setelah saya coba, cek dan lain-lain, cara melakukan pemesanan makanan melalui GoFood adalah dengan mengklik fitur GoFood pada aplikasi Gojek. Betul ya? Buka Gojek, nanti di sana ada fitur GoFood. Nanti akan muncul berbagai macam restoran dan rumah makan yang terlacak sesuai dengan lokasi di sekitar Anda. Selanjutnya pengguna mulai bisa memilih menu makanan yang akan dipesan. Setelah menyetujui pesanan, maka pengguna tinggal menunggu diantarkan. Ya, diantarkan oleh siapa? Oleh driver ya. Makanan diantarkan oleh pihak Gojek yang dalam hal ini driver. Oke. Saat menunggu pesanan datang, pengguna bisa melacak kurir dan menghubungi jika pesanan belum datang dalam waktu yang lama. Dan mengenai pembayaran, menu makanan yang telah dipesan akan dibayar dulu ditalangi sementara oleh pihak Gojek. Benar gak? Benar gak? Jadi pas kita beli makanan, kan si driver kan bayar. Itu bayarnya pakai uang kita apa uang driver? Uang kita apa uang driver? Nah, uang driver. Nah, di sini titik masalahnya kawan-kawan. Berarti kita dalam transaksi GoFood ada dua transaksi. Beli bakso dan minjem uang driver. Nah, di sini masalahnya. Ya, ya walaupun pakai GoPay kan, walaupun pakai kalau pakai GoPay, sebentar saya tanya. Kalau pakai GoPay, kalau pakai GoPay, uang yang dipakai uang kita apa uang driver? Sebentar, kalau pakai uang eh sebentar, saya nggak pernah pakai GoPay soalnya. Saya bertanya dulu untuk memastikan. Ketika kita bayar pakai GoPay, kita bayarnya setelah makanan datang atau sebelum makanan datang? Jawab di kolom chat. Sebelum ya? Oh, berarti ketika kita pesan, cek bayar. Otomatis saldo kita berkurang. Benar gitu? Oke, benar. Terus, GoPay itu berkurang, itu masuk ke saldonya si driver, apa masuk ke saldonya perusahaan Gojek? Perusahaan Gojek. Perusahaan ya. Buktinya kan saldonya driver kan nggak nambah. Ya. Berarti tetap makanan dibeli pakai uang siapa? Berarti makanan dibeli pakai uang siapa? Uang driver kayaknya. Oke, kita tunda dulu itu ya. Kita tunda dulu akad GoPay karena pembahasan GoPay beda lagi itu. Satu pertemuan lagi kita bahas. GoPay itu nanti dibahas di hukum e-money. GoPay, Dana, eh, dan lain-lain. Itu satu pembahasan. Insya Allah satu malam itu kita bahas ya. Tapi kali ini biar runut dulu ya pembahasannya kita pakai yang bayar cash, yang bayar tunai ya. Ya, supaya jelas. Ketika kita bayar tunai berarti kan pakai uang driver dulu. Terjadi akad pinjaman. Gitu ya. Oke. Berarti kita simpulkan kawan-kawan skemanya begini. Oke.
Udah, yang pakai GoPay nanti dulu. Ini ceritanya yang cash dulu, biar enak pembahasannya. Karena nggak semuanya pakai GoPay. Ya. Nanti GoPay ada pembahasannya sendiri, oke? Ya, karena GoPay itu beda hukumnya nanti e-money. Kenapa? GoPay itu kan masalahnya bukan di GoPay-nya, masalahnya di diskon yang diberikan oleh pihak Gojek ketika Anda menggunakan aplikasi GoPay. Berarti Anda transfer dulu gitu ya ke perusahaan sebagai bentuk rasa bahagia perusahaan terima uang dari Anda dikasih diskon. Nah, diskon itu jadi masalah nanti. Ya, jadi masalah kenapa? Karena ada yang menganggap bahwa Anda minjemin duit ke perusahaan Gojek dan Anda dapat manfaat. Padahal dalam dalam usulnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa manfaat riba. Ya. Setiap membawa pinjaman nggak selalu ada diskon. Lah kalau nggak ada diskon ngapain pakai GoPay? Apa kelebihan GoPay? Selalu ada diskon, Ibu Bapak. Yang saya tahu kenapa orang mau deposit merelakan uangnya tersimpan karena ada promo-promo begitu ya. Oke, ini pakai ada yang nanya belanja COD. Itu satu malam lagi pembahasannya. Gitu ya. Makanya kita buka kelas fikih muamalah nanti di akhir kita bahas ya. Ada kelas insya Allah yang semua pertanyaan Anda itu COD, jual beli online dibahas di kelas fikih muamalah. Ini malam ini tester, makanya free. Tester tuh free lah. Gitu ya. Ya, supaya apa? Supaya nyicipin dulu. Nanti kalau pengen yang sesungguhnya ya harus ada perjuangan dong gitu biar kita betul-betul menikmati apa yang kita perjuangkan. Oke. Lanjut. Berarti skemanya begini ya. Ini skemanya bener gak? Coba yang suka pesan GoFood. Satu, pelanggan memesan makanan tertentu kepada driver pengemudi Gojek dengan menggunakan aplikasi di smartphone. Dua, driver menerima pesanan tersebut kemudian membelikannya di tempat yang diminta. Tiga, driver menalangi pembayaran pesanan dengan uang pribadinya. Empat, driver mengantar pesanan tersebut kepada pelanggan. Lima, pelanggar membayar hutang plus biaya antar. Benar ya? Benar ya? Ya, berarti bukan membayar makanan karena makanannya udah dibayar. Berarti membayar apa? Ini Pak, bayar buat bakso enggak? Membayar hutang. Ya, membayar hutang plus ongkir. Ya. Enam, pelanggan mengganti biaya pembelian pesanan kepada driver tadi ya, membayar hutang. Nah, benar ya, skemanya begini ya. Ditanggapi dulu, skemanya benar nggak? Ya, benar. Jadi GoFood yang seperti ini yang kita bahas. Jadi sebelum menghukumi sesuatu kita harus sepaham dulu akadnya begini nggak? Kalau begini berarti bisa kita hukumi. Oke, sekarang kita bahas. Ya. Sekarang kita bahas tinjauan fikih terhadap skema transaksi GoFood. Ini Kang Abdul masih ada nggak? Kang Abdul, monitor. Siap, siap, Ustaz. Aman, Ustaz. Boleh bantu saya baca? Ya, ini udah Boleh, mulai Ustaz. agak serak. Ya, oke. Oke, Silakan Kang. tinjauan fikih terhadap skema transaksi GoFood. Dari Ya, skema yang telah dipaparkan, dipahami bahwa ada dua akad yang terjadi dalam transaksi tersebut, ya, yaitu akad ijarah dan akad qard. ya, Akad ijarah yaitu sewa terjadi pada saat pelanggan meminta driver untuk mengantarkan makanan pesanannya ke tempatnya. Lalu kemudian ya. pelanggan membayar ongkos kirim kepada driver tersebut. Pelanggan di sini berlaku sebagai mujir, yaitu penyewa jasa. Sedangkan driver sebagai ajir, yaitu penyedia jasa. Dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai ujroh ataupun upahnya. Sedangkan akad qardn, yaitu hutang, terjadi ketika driver menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat driver mengantarkan pesanan tersebut. Maka driver berlaku sebagai mukrid, yaitu pemberi pinjaman, dan pelanggan sebagai muktarid, yaitu peminjam. Maka dalam hal ini transaksi GoFood menggabungkan dua akad sekaligus, yaitu ijarah dan qard. Nah, gitu. Inilah penyebab kenapa ada yang mengharamkan GoFood. Jelas ya? Bukan karena GoFood ada babinya, bukan.
Ya, tapi karena dalam satu transaksi GoFood kita posisinya dua. Yang pertama, kita sebagai apa? Kita sebagai mukjir, penyewa jasa. Jasa nyuruh orang beliin makanan. Sekaligus kita seorang muktarid, peminjam uang ke driver. Itu masalahnya. Tapi belum selesai. Ini belum kesimpulan hukum ya. Tenang, sabar. Udah wadu-wadu aja. Tenang, sabar, sabar. Belum selesai. Ya, ya, tenang. Ya, sabar dulu. Oke. Jadi paham ya, kenapa ada yang mengharamkan, tahu ya sebabnya ya. Karena ada hadis dari Nabi bahwa Nabi melarang akad pinjaman atau satu transaksi dua akad. Jelas ya? Ya. Jelas ya, kenapa ada orang yang mengharamkan, jelas sampai sini. Jadi paham ya, kenapa ada orang yang mengharamkan, oh begitu. Jelas ya, bukan karena ada babinya, bukan ya. Ya, oke. Ya. Dan di GoFood terjadi nggak satu transaksi dua akad? Di GoFood terjadi nggak? Terjadi. Ini udah ada yang nanya. Berarti orang yang kerja di Gojek nanti dulu, belum jelas ini hukumnya, nanti dulu. Berarti terjadi ya. Nah, pertanyaannya, betulkah ya, betulkah apakah gabungan dua akad dalam transaksi GoFood masuk ke dalam kategori gabungan akad yang diharamkan? Kan tadi sudah kita bahas ya. Ada loh akad yang ada loh transaksi yang dua akad yang halal. Ada nggak? Ada tiga syaratnya. Masih ingat nggak? Coba. Ada satu transaksi dua akad yang boleh. Ada multi akad yang boleh. Tiga syaratnya. Satu apa? Satu apa? Tidak ada nas secara jelas mengharamkannya. Betul. Dua, tidak mengarah ke yang haram. Betul. Tiga, tidak terjadi konsekuensi yang bertolak belakang. Oke. Alasannya bukan disepakati, Bu Bapak. Tidak semudah itu. Zina disepakati jadi boleh dong. Kan suka sama suka. Nggak begitu cara menghukuminya. Ustadz kan udah disepakati. Saya yang mau. Nggak begitu konsep cara berpikirnya. Kalau begitu nanti zina jadi halal. Itu orang berzina bersepakat gak? Bersepakat. Kalau berarti kalau zina suka sama suka jadi boleh? Enggak begitu. Jadi kita menghalalkan GoFood gak begitu cara cara berpikirnya ya. Itu bukan cara berpikir ilmiah. Itu mudah dibantahnya. Jadi kalau mau menghalalkan GoFood, yuk belajar malam ini gitu ya. Kesimpulan GoFood tuh halal. Cuman belajar bareng-bareng gitu loh. Saya pakai GoFood, Bu. Nih ada aplikasi. Mau saya pesankan GoFood nih saat ini nih. Ya. Nih. Ya. Saya pakai GoFood. Makanya dengerin sampai akhir gitu ya supaya tuntas. Oke, tuh alhamdulillah halal. Tahan dulu halalnya kenapa Anda harus tahu? Halalnya bukan karena disepakati. Nah, ketika Anda mengatakan halal karena disepakati, oh itu salah itu. Jangan ngaku-ngaku murid saya nggak pernah ngajarin begitu. Kenapa? Itu membantahnya gampang. Kenapa bantahnya gampang? Berarti zina halal berarti kenapa? Asal disepakati nggak begitu cara berpikirnya. Oke, halal. Tapi kita bahas dulu kenapa halal, kenapa haram. Jadi kita biar tahu, oh berarti ada yang mengharamkan tuh kenapa. Jelas ya, sampai sini jelas dulu ya. Jadi kalau ada yang mengharamkan, kita bisa paham nggak cara berpikir dia? Kenapa mengharamkan? Bisa kita maklumi nggak kenapa dia mengharamkan? Jawab di kolom chat. Bisa kita maklumi nggak dia mengharamkan? Bisa. Jadi kalau ada yang mengharamkan, ya kita menghargai. Gitu. Gitu ya. Iya. Karena perbedaan pendapat, ada dasarnya juga. Tapi ada nggak Ustadz, GoFood yang jelas-jelas disepakati haram? Ada, GoFood yang nggak bayar. Itu sepakat orang, para ulama sepakat haram. GoFood nggak bayar. Nah, itu sepakat. Tapi kalau bayar, para ulama beda pendapat. Ya, ya. Jadi saya ingin gini dulu. Ingin ngajarin dulu. Berarti kalau ada orang bilang begini, ngapain kamu? Kamu masih pesan GoFood. Katanya udah hijrah. Kok masih pakai GoFood? GoFood haram. Wajar nggak dia ngomong kayak begitu? Wajar nggak? Wajar.
Sangat wajar. Tahu nggak alasan dia mengharamkan apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Kenapa? Karena di akad GoFood ada dua akad. Di transaksi GoFood ada dua akad. Tahu. Tapi dia belajarnya baru halaman 13. Baru halaman 12. Enggak, malah baru halaman 5 di pembahasan kita. Tadi kan dari awal udah banyak yang udah, aduh, GoFood haram ya berarti ya. Iya, udah tidur nih, makanya bahaya nih kalau udah Anda ngantuk dalam pembahasan ini tuh bahaya. Ditanya sama suaminya, sayang, tadi malam ikut teras apa pembahasannya? GoFood haram kata Ustaz Muslim. Ayah tuh Ustaz Muslim tuh GoFood haram. Nah, kenapa? Karena belajarnya nggak selesai. Ya, oke, lanjut gak nih? Sampai sini. Kalau sampai sini doang GoFood haram. Lanjut apa cukup? Cukup ya. Sampai sini aja nih udah jam 9 lebih nih. Ya, kalau sampai sini GoFood haram. Ya. Gimana nih? Lanjut. Oh, semangat giliran saya kasih tahu endingnya lah pada semangat. Dasar ibu-ibu tukang check out ya. Ya, lanjut. Ya. Silakan Kang Abdul dibaca dari pertanyaan di atas. Siap. Apakah gabungan dua akad dalam transaksi GoFood masuk ke dalam kategori gabungan akad yang diharamkan? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita akan mencocokkan skema transaksi GoFood dengan ketentuan multi akad yang sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Pada Ya. ketentuan pertama, multi akad yang diharamkan adalah multi akad yang masuk ke dalam kategori ba'i alain, fi ba'iyah. Bayi atain. Oh, Bayi atain. bai'atain. Oh, bai'atain fi Kibaya. bai'ah. Atau Sofkotain. Sof, sofkatain fi sokwatai. Fisokoh. Atau Atau bai'wa bayi wasalaf. salaf. Oke. Ya. Penafsiran bai'atain yaitu paling kuat menurut mayoritas ulama adalah jual beli dengan dua harga tanpa ditentukan harga mana yang diambil. Jika mengacu pada penafsiran ini, jelas transaksi GoFood tidak masuk ke dalam kategori bai'atain karena harga makanan yang ditagihkan kepada pelanggan adalah harga pasti yang sesuai dengan harga toko di mana makanan itu dijual. Cukup, Sedangkan, Kang Abdul. oh cukup, Cukup, cukup. siap. Berarti kan ada 3 jenis multi akad yang haram kan? Yang pertama, bai'ah fi bai'atain. Apa penjelasan ulama yang disepakati? Ketika ada jual beli, harganya nggak jelas yang mana. Sekarang saya tanya, kalau Anda beli makanan di GoFood, jelas nggak harganya? Anda tahu nggak Anda pakai harga yang mana? Jelas. Ya kan ada yang ngomong begini, Ustadz, tapi kalau saya beli langsung harganya 15.000. Kalau saya beli di GoFood harganya 17. Beda ya harganya ya? Beda nggak? Beda nggak? Beda. Tapi Anda tahu nggak itu berubah? Anda tahu nggak? Tahu. Terus yang nyuruh Anda beli di GoFood siapa? Ada yang maksa nggak? Nggak maksa. Berarti Anda memilih sendiri dengan penuh kesadaran memilih harga yang tertera di GoFood. Berarti walaupun harga cashnya 15.000, harga GoFood 17.000, beda. Tapi kalau dari awal kita pilih harga yang mana, berarti nggak kena larangan. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Berarti kalau ditinjau dari akad yang terlarang dengan dua harga, GoFood nggak kena. Oke, lanjut. Sedangkan, Kang Abdul. Sedangkan penafsiran lain dalam bai'atain fi bai'ah yang dianggap relevan oleh Dr. Nazir Hamad adalah penafsiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yaitu jual beli innah atau jual beli kamuflase untuk mendapatkan pinjaman berbunga. Dengan Ya. penafsiran ini pun transaksi GoFood tidak masuk ke dalam kategori bai'atain fi bai'ah karena praktik jual beli innah
sama sekali tidak terjadi dalam skema transaksinya. Ya, di GoFood ada nggak jual beli ina? Jual beli ina itu apa? Kita jual tapi langsung dijual lagi ke kita. Ada nggak? Nggak ada. Oh, kita beli bakso ya untuk kita. Pertanyaannya, Anda pas beli bakso dijual lagi nggak ke drivernya? Ya. Driver, saya beli baksonya 17 ya, tapi syaratnya kamu langsung beli lagi. Harganya 20.000. Nggak ada. Berarti GoFood nggak kena. Oke ya? Bener nggak? Ya, nggak ya. Kita benar-benar butuh butuh makanannya gitu. Terus, Kang Abdul dilanjutkan. Sekarang, ya, pertanyaan terakhir nih, Kang Abdul. Boleh Siap. di, ya. Oke. Apakah transaksi GoFood termasuk ke dalam kategori buy wassalaf, gabungan akad jual beli dan hutang yang terlarang? Ya, Sekilas, oke. Sekilas memang sepertinya transaksi di dalam GoFood menggabungkan antara jual beli dan hutang karena ijarah termasuk ke dalam jual beli jasa atau manfaat. Tetapi tentu saja hadis larangan bai awas salaf tidak dipahami oleh para ulama secara tekstual. tekstual. Siap. Yang kedua, jika kita merujuk kepada penafsiran Imam Ahmad yang juga dipilih oleh Dr. Ali Muhyiddin bahwa yang dimaksud menggabungkan jual beli dan hutang adalah yang sifatnya mengarah kepada riba, yaitu jika si pemberi pinjaman mensyaratkan kepada peminjam untuk membeli barang darinya dengan harga yang dilebihkan. Terus, Artinya di sini si pemberi pinjaman mengeksploitasi si peminjam. mengeksploitasi. Oh, mengeksploitasi si peminjam dengan Mengeksploitasi. siap, Ustaz. Lanjut. Ya, siap. Artinya di sini pemberi pinjaman mengeksploitasi si Masya peminjam Allah. dengan mengambil manfaat darinya berupa pembelian barang dengan harga mahal. Dan dengan terpaksa si peminjam menerima hal itu karena kebutuhan akan pinjaman tersebut. Dengan kata lain, si pemberi pinjaman di sini menjadi pihak yang dominan. Paham nggak? Sampai sini dulu, sampai sini Dalam dulu. transaksi, ya, siap. Tar dulu, tar dulu, tar dulu Kang Abdul. Sampai sini. Yang dimaksud jual beli gak boleh digabung dengan hutang tuh begini. Orang gara-gara punya hutang suruh beli barang ke kita. Berarti dia jual belinya itu terpaksa. Kenapa? Karena sebenarnya dia butuh uang untuk kemudian minjem uang ke kita, tapi gara-gara kemudian kita pinjemin, kita kasih syarat, kamu saya pinjemin, tapi kamu harus beli barang di saya. Berarti akad utamanya apa? Akad utama yang terlarang itu apa? Akad utamanya apa? Ya, akad utama dari akad yang terlarang itu apa? Pinjaman atau jual beli? Akad utamanya. Akad utamanya, akad intinya, pinjaman atau jual beli. Yang terlarang ya, dari kasus yang terlarang tadi, yang dimaksud oleh para ulama, tidak bolehnya menggabung jual beli dengan pinjaman, akad utamanya apa? Akad utamanya pinjaman. Jual belinya efek dari pinjaman. Paham ya? Itulah yang dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena jual belinya gak ada hak bargaining, gak ada hak tawar menawar. Kenapa? Karena dia sudah tertekan oleh pinjaman. Jelas ya? Jadi yang terlarang itu betul ya. Yang terlarang, jadi Nabi itu melarang jual beli dengan pinjaman digabung. Tapi yang dimaksud oleh Nabi kata para ulama, ketika akad utamanya pinjaman, jual belinya efek dari pinjaman. Sehingga jual belinya itu sebenarnya nggak pengen kita beli barang dari dia. Nggak asli itu jual beli itu. Jual beli itu keterpaksaan karena kita mau minjem duit sama dia. Jadi dia tahu, dia sedikit tahu gitu ya, bahwa kalau minjem 10 juta bayar 10 juta. Iya sih, tapi dia dapat untung dari jual beli transaksi dari barang yang dia jual. Nah, GoFood begitu nggak? Nah, baca nggak, Kang Abdul.
dalam transaksi GoFood? Dalam transaksi GoFood, hal tersebut tidak terjadi karena driver sebagai pemberi pinjaman tidak menjadi pihak yang domain dan Yang tidak dominan. menerima manfaat. Yang Oh, dominan. ti- siap. Tidak menjadi pihak yang dominan dan Hmm, tidak menerima manfaat dari pelanggan berupa markup harga makanan yang dipesan oleh pelanggan, melainkan harga yang dibayarkan adalah harga yang sama dengan harga normal yang dijual di toko atau restoran. terus. Sehingga ilat riba di sini tidak ada karena peminjam yang diberikan oleh driver hanya karena alasan kepraktisan semata, bukan dengan tujuan ingin mendapatkan nilai tambah atau pinjaman atas pinjaman tersebut. Oke. Berarti dalam transaksi GoFood sebenarnya kita butuh minjem duit gak? Sebenarnya kita punya duit gak? Sebenarnya kita punya duit gak? Punya. Berarti sebenarnya pinjaman itu bukan akad inti. Ada duit. Cuman daripada dia datang ke rumah kita dulu, ngambil duit, baru beli, ya itu ngerepotin gitu. Sehingga nggak ada pihak driver tuh gara-gara minjem duit. Oke, gara-gara kamu minjem duit saya, kamu harus bayar ya. Di restoran 17.000 harganya 35.000 nggak ada. Driver nggak boleh begitu. Gitu ya. Jadi paham ya kawan-kawan. Menurut para ulama, kenapa GoFood itu halal? Karena betul memang di GoFood ada dua akad betul, tapi GoFood transaksi dua akad yang dibolehkan. Kenapa? Karena tidak mengandung tiga unsur, tidak mengandung sesuatu yang terlarang, ya tidak ada dalil yang jelas mengharamkan GoFood, kemudian tidak berkontradiksi antara antara akad yang terjadi dalam GoFood, gitu ya. Jadi kenapa GoFood itu dihalalkan oleh DSN Dewan Syariah Nasional dalam hal ini di bawah naungan MUI? Karena di GoFood pinjamannya bukan akad inti, akad intinya jual beli. Jadi tidak ada yang terzolimi dalam akad GoFood. Tapi kalau kita minjam duit sama orang, terus orang itu bilang, ya udah saya pinjemin, tapi kamu beli pulsanya di saya ya. Pulsanya yang 10.000, 20.000. Berarti dalam akad yang tadi saya ceritakan, terjadi dua akad kan? Jual beli dan pinjaman. Haram nggak? Kalau saya bilang begitu haram nggak? Ya udah saya pinjemin uang 10 juta, tapi kamu beli pulsa di saya ya, yang harganya 100 jadi 200. Haram nggak? Kenapa haram? Kan sama kayak GoFood, sama-sama digabung jual beli sama pinjaman. Kenapa haram? Jangan ngomong ada unsur ribanya. Riba tuh umum. Kenapa haram? Yang jelas, yang saya ceritakan haramnya kenapa? Karena karena akad jual beli muncul tanpa dibutuhkan oleh pembeli. Betul tidak? Berarti sebenarnya saya butuh beli pulsa nggak? Sebenarnya saya butuh beli pulsa nggak? Bukan karena ada syarat, bukan. Boleh jual beli ada syarat. Karena ada sesuatu yang tidak saya butuhkan menjadi syarat dan saya harus mengerjakan itu. Jelas ya. Nah, kalau di GoFood ada nggak yang kemudian syarat-syarat di GoFood yang kemudian menjadi sesuatu yang kita nggak butuh? Minjem duit ya butuh, karena apa? Biar praktis gitu. Dan sebagai kesimpulan ini ya, terakhir deh terakhir, sudah setengah 10. Boleh? Boleh dibacakan tuh? Apakah dalam transaksi GoFood ada rekayasa yang mengarah pada yang haram atau menghasilkan konsekuensi yang bertolak belakang? Jawabannya tidak ada ya. Nah ini jelas lah, ini mah nggak ada. Ada nggak yang bertolak belakang? Nggak ada. Kita boleh nggak makan baksonya? Boleh. Boleh. Ada nggak syarat? Kamu kalau beli bakso dari aplikasi GoFood, makanya harus jam 12 malam. Nggak ada. Berarti nggak ada ini. Nggak ada. Nggak ada konsekuensi yang bertolak belakang. Kita beli, terserah kita mau makan, pasti orang. Nah, langsung kesimpulan aja. Silakan Kak Abdul. Siap. Kesimpulan,
Setelah melihat ketiga ketentuan hukum tentang multi akad seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi pemesanan makanan dengan GoFood sama sekali tidak termasuk ke dalam kategori multi akad yang diharamkan. Dengan demikian, transaksi GoFood hukumnya boleh dan tidak melanggar ketentuan syariah. Ditambah lagi, transaksi jual beli secara online belakangan ini menjadi kebutuhan khusus bagi masyarakat perkotaan yang biasanya melihat tingkat kesibukan yang tinggi. Sehingga dengan adanya fitur jual beli atau jasa antar online seperti GoFood bisa membantu dan memudahkan mereka agar tidak perlu repot-repot mencari barang atau makanan yang ingin dibeli. Keluar Jason, nggak Abdul macet ya? Apa saya aja yang merasakan nih? Yang lain merasakan nggak? Oke, udah ya. Oke, Kang Abdul mungkin lagi pesan GoFood. Ya, sebentar. Ya, Kang Abdul keluar lagi pesan GoFood dulu mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah ini. Terakhir sebagai penutup, Islam adalah agama yang mudah. Mana dalilnya? Rasul bersabda, sesungguhnya Islam itu agama yang mudah. Allah berfirman di dua tempat, di Al-Baqarah, di Al-Hajj. Allah menghendaki kalian kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Dan sebagai penutup, kawan-kawan, ada satu kalimat dari saya, ya. Akad muamalah perlu banyak mentelaah. Jangan buru-buru menganggap salah. Berbeda pendapat adalah hal yang biasa. Selagi semua memiliki sumber yang sama, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, dan penjelasan para ulama. Maka mari berlapang dada, sikapi segala sesuatu dengan cinta, agar ketika berbeda tidak muncul penyakit dalam dada. Gitu ya. Jadi kita hargai kalau ada kawan-kawan yang mengharamkan GoFood, dan kenapa kita bisa menghargai dan memaklumi karena kita udah belajar. Dia udah belajar. Oh ya wajar lah dia mengharamkan. Karena memang secara dohir ya memang GoFood memiliki dua akad gitu. Nggak salah juga ketika ada yang mengharamkan gitu ya. Silahkan saja. Tapi kalau saya memilih pendapat yang menghalalkan, kenapa? Karena GoFood walaupun dua akad tapi tidak menjadi bagian yang dimaksud oleh syariat yang haram. Kenapa? Ya tadi ya, karena lagi-lagi syariat itu tergantung cara pandang. Begitu ya. Ya, Masya Allah. Boleh silakan di-capture dan insya Allah yang hadir sampai akhir akan dapat materi ini. Tapi ingat ya, kalau dapat materi ini, saya tidak halalkan untuk menyerang orang. Bukan. Lagi-lagi materi ini hanya untuk supaya kita yakin. Gitu ya. Tidak untuk menyerang orang. Di-share. Sengaja di-share ke orang yang mengharamkan. Nih baca. Ya, jangan begitu. Saya nggak menghalalkan. Kita tidak boleh nyerang orang. Karena kita juga harus mengakui bahwa yang mengharamkan pun ada pendapatnya. Ada. Nggak bisa kita pungkiri. Dan secara dohir, ya memang GoFood itu dua akad. Ya akad tadi. Nah, nanti kalau GoPay, beda. GoPay juga sama. Nanti kita bahas tuh. GoPay itu halal haram loh. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. GoPay itu. Franchise juga ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Jadi semua akad muamalah tuh, kenapa akad muamalah tuh beda pendapat? Karena tadi cara pandangnya beda. Bahkan franchise itu apa definisinya mungkin bisa beda. Makanya ada kelas khusus nih kawan-kawan ya. Kelas khusus 8 pertemuan. Berarti berapa? 3 tiga. bulan. 2,5 bulan kawan-kawan. Dan saya dapat info dari kawan-kawan panitia dibuka lagi. Tadinya sih tidak akan dibuka ya. Dibuka Hmm. lagi ya. Ya, toharoh pertemuan terakhir besok, lanjutnya muamalah. Kan ada 3 tema ya. Toharoh, muamalah, Siap. pernikahan. Nah, tema kedua muamalah. Ini lebih seru lagi. Kenapa lebih seru? Begini, ini baru malam ini aja. Coba ibu bapak ya. Ternyata GoFood itu haram bukan karena ada babinya. Saya kemarin dengar gitu.
Ustadz, kenapa gue putara? Memang saya mesen babi ya. Begitulah karena kita nggak tahu. Tapi dengan pembahasan seperti ini kita bisa memaklumi ya, bisa memaklumi. Jadi kalimat ini dipakai. Akad muamalah. Coba dibaca Kang Abdul dengan penuh penghayatan. Setelah tadi pesan GoFood dulu mungkin ya, pas keluar ya. Ya, silakan Kang Abdul ya. Akad muamalah perlu banyak mentelaah. Jangan buru-buru menganggap salah. Berbeda pendapat adalah hal yang biasa, selagi semua memiliki sumber yang sama, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, dan penjelasan para ulama. Maka mari berlapang dada, sikapi segala sesuatu dengan cinta, agar ketika berbeda tidak muncul penyakit dalam dada. Masya Masya Allah. Allah. Al-Fakir Gitu ya. Muslim Al-Fatih. Masya Allah. Gitu ya. Jadi itu aja. Jadi saat kalau udah belajar begini, nanti saya share materinya ke panitia. Nanti panitia juga share ke peserta. Tapi lagi-lagi ya tidak untuk menyerang siapapun. Enggak. Lagi-lagi kita menghargai pendapat yang berbeda dengan kita. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa yang mengharamkan pun ada dalilnya. Gitu ya. Dan tadi pertanyaan banyak banget tuh Kang Abdul. Hukum GoPay, hukum Betul. dan lain-lain ya. Banyak banget saya baca. Dan itu jawabannya satu pertemuan lagi. GoPay itu seru tuh. Bahas GoPay itu Kang Abdul seru banget tuh. GoPay itu turunannya Hmm. banyak. GoPay, Oppo, Dana, e-money banyak. Dan itu ternyata halal haram. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Dan kalau dibahas Masya tuntas Allah. kayak malam ini, wah lebih dahsyat. Insya Allah. Masya Itu Allah. barangkali Kang Abdul sebagai penutup saya serahkan sepenuhnya ke Kang Abdul yang tadi menghilang sejenak dan saya husnudon sedang praktek pesan GoFood. Ya.